Permintaan damai dengan Indonesia ditolak Netanyahu. Ribuan warga Israel ramai-ramai tinggalkan negaranya. Dalam perkembangan politik internasional yang mengejutkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak tawaran damai yang diajukan oleh Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Keputusan ini menuai berbagai reaksi, baik di dalam negeri Israel maupun di komunitas internasional. Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, mengajukan inisiatif damai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan hak asasi manusia. Tawaran tersebut mencakup dialog diplomatik, pembukaan hubungan ekonomi bilateral, dan dukungan terhadap solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Indonesia percaya bahwa perdamaian adalah jalan terbaik untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan bagi semua pihak, ujar Menteri Luar Negeri Indonesia dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. Namun, Netanyahu dalam pernyataan resminya menolak tawaran tersebut. Ia menyebut bahwa proposal damai dari Indonesia tidak sesuai dengan kepentingan strategis Israel. Israel tidak akan menerima tawaran yang dapat melemahkan posisi kami di kawasan, tegas Netanyahu dalam wawancara dengan media lokal. Penolakan ini memperburuk hubungan yang sudah lama tegang antara Israel dan negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Netanyahu juga mengkritik keras Indonesia karena dianggap lebih mendukung Palestina dalam konflik yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Keputusan ini tampaknya memicu ketidakpuasan di kalangan warga Israel sendiri. Ribuan warga dilaporkan memutuskan untuk meninggalkan negara tersebut. Banyak dari mereka menyatakan bahwa mereka kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dianggap semakin keras dan isolasionis. Kami ingin hidup dalam damai, tetapi pemerintah terus membuat keputusan yang hanya memicu lebih banyak konflik, kata seorang warga Israel yang pindah ke Eropa bersama keluarganya. Laporan dari organisasi non-pemerintah menunjukkan bahwa angka migrasi dari Israel meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Destinasi populer bagi para migran ini adalah negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Penolakan Netanyahu mendapat kritik dari berbagai pihak di dunia internasional. Banyak negara, terutama di Uni Eropa, menyayangkan keputusan Israel dan memuji upaya Indonesia sebagai langkah positif menuju perdamaian. Ini adalah kesempatan emas untuk menciptakan dialog yang lebih konstruktif, tetapi sayangnya kesempatan ini terlewatkan, ujar seorang diplomat senior Uni Eropa. Meskipun Netanyahu menolak tawaran damai tersebut, Indonesia menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan perdamaian di Timur Tengah melalui jalur diplomasi. Kami tidak akan berhenti mengupayakan perdamaian. Komitmen Indonesia terhadap keadilan dan perdamaian adalah prinsip yang tidak bisa ditawar, tambah Menteri Luar Negeri Indonesia. Sementara itu, tekanan terhadap Netanyahu di dalam negeri terus meningkat. Para pengamat politik memprediksi bahwa ketegangan ini dapat memicu perubahan besar dalam lanskap politik Israel di masa mendatang. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel memang tidak pernah resmi, meskipun kedua negara memiliki hubungan dagang tidak langsung. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, muncul harapan baru ketika Presiden Indonesia menyampaikan sinyal perdamaian melalui jalur diplomatik. Tawaran tersebut mencakup rencana kerja sama ekonomi, bantuan kemanusiaan, dan inisiatif perdamaian regional. Kami percaya bahwa perdamaian adalah kunci untuk stabilitas kawasan. Indonesia siap menjadi mitra dalam upaya mencapai solusi yang adil bagi semua pihak, ujar Menteri Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan resmi. Namun, Netanyahu dengan tegas menolak tawaran tersebut. Dalam konferensi pers di Tel Aviv, ia menyatakan, Israel tidak akan pernah tunduk pada tekanan internasional yang mencoba mengubah posisi strategis kami. Perdamaian hanya mungkin terjadi jika kepentingan nasional kami diakui sepenuhnya. Keputusan Netanyahu ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan di Israel.
Ribuan warga, termasuk aktivis perdamaian, akademisi, dan pemimpin komunitas, menggelar protes besar-besaran di berbagai kota seperti Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem. Mereka menganggap bahwa sikap keras kepala Netanyahu justru mengisolasi Israel di panggung internasional. Sarah Goldstein, seorang aktivis perdamaian, mengatakan, "Kami muak dengan kebijakan konfrontatif ini. Perdamaian dengan Indonesia adalah kesempatan langka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Israel ingin menjadi bagian dari solusi, bukan masalah." Beberapa laporan menyebutkan bahwa ribuan warga Israel memilih untuk meninggalkan negara tersebut sebagai bentuk protes. Destinasi populer bagi mereka adalah negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Belanda, serta Kanada dan Australia. Mereka yang pergi kebanyakan adalah generasi muda yang merasa pesimis terhadap masa depan Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu. Penolakan Netanyahu terhadap permintaan damai Indonesia juga mengundang kritik dari berbagai pemimpin dunia. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut. Ini adalah peluang besar untuk menciptakan jembatan antar bangsa. Penolakan ini menunjukkan bahwa masih ada pihak yang lebih memilih konflik daripada solusi damai, ujar Guterres. Pemerintah Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu utama Israel juga memberikan tanggapan yang lebih moderat. Dalam pernyataan singkat, Gedung Putih menekankan pentingnya dialog terbuka antara Israel dan negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengannya. Sementara itu, negara-negara Arab memberikan dukungan penuh kepada Indonesia atas inisiatifnya. Organisasi Kerjasama Islam, OKI, mengeluarkan resolusi yang memuji langkah diplomatik Indonesia dan mengutuk kebijakan Israel yang dianggap tidak menghormati upaya perdamaian. Penolakan ini diperkirakan akan memperburuk citra Israel di mata dunia. Beberapa analis politik bahkan menyebutnya sebagai blunder diplomatik terbesar Netanyahu dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, gelombang emigrasi warga Israel menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintahannya. Di sisi lain, Indonesia tetap menegaskan komitmennya untuk mendukung perdamaian dunia. Presiden Indonesia menyatakan bahwa upaya diplomasi tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus bekerja dengan komunitas internasional untuk menciptakan perdamaian yang adil dan abadi.